Halo sahabat Smartu. Nah, akhirnya kita kembali lagi di konten yang pastinya penuh dengan hidayah. Bersama saya Fania Salsabila Agustina dan pastinya dengan Pak Bakir juga. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fania gimana? Alhamdulillah baik. Nah, kalau buat sahabat Smartu sendiri kabarnya gimana nih? Semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar puasanya dan semoga selalu diberi perlindungan Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Oke, perlu kalian tahu bahwasannya kita sekarang itu lagi ada di konten Ramadan. Episode yang ketiga, dengan kata lain episode yang terakhir di program kita, yaitu Ramadan bersama kita laksanakan. Dan pastinya di konten kali ini juga nggak bakal mengecewakan sahabat Smartu yang lagi nonton. Benar begitu, Pak? Insya Allah. Kayaknya sahabat Smartu juga pada udah tahu nih, apa sih topik yang akan kita bahas di podcast kali ini. Bener banget, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang hedonisme akhir Ramadan. Wih, dari judulnya aja udah kelihatannya kayak seru banget. Mungkin bisa langsung masuk ke topiknya aja, Pak. Boleh. Hedonisme di akhir Ramadan. Kita bahas dulu apa itu hedonisme. Hedonisme ini adalah upaya kita yang selalu ingin lebih. Punya satu kepingin dua, punya dua kepingin tiga, dan seterusnya. Gak pernah puas Gak gitu pernah ya, puas. Pak? Memang dari sisi sosiologi manusia tidak ada rasa kepuasan, tapi itu bisa dibentengi dengan iman kita. Nah, hedonisme di akhir Ramadan ini korelasinya apa? Biasanya kita di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, kita berlomba-lomba untuk mempercantik diri, ya kan? Menghias diri. Menghias diri ini banyak. Biasanya yang mungkin sudah menjadi tradisi kita adalah kita membeli baju baru. Nah, buat lebaran. Baju baru ini pun kita pinginnya yang wow, ya kan? Biasanya hedonisme yang salah adalah jangan sampai baju baru yang kita beli ini menimbulkan syahwat dan juga timbul rasa riya, pamer, sombong, flexing. Nah, biasanya hal seperti itu dilakukan kaula muda. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Hedonisme perlu, kita menghias diri itu perlu, cuman dengan takaran yang sepantasnya. Nggak dilebih-lebihkan. Tidak dilebih-lebihkan. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW menganjurkan sendiri bagaimana cara kita menghias diri dengan baik menjelang Idul Fitri. Apa saja? Boleh kita membeli baju baru yang tidak ada urusannya dengan syahwat orang lain, ya kan? Yang kedua, boleh kita membeli baju baru asalkan itu tidak mengada-ada. Dalam artian ketika kita tidak punya uang, tapi ingin dilihat uang. Nah, jangan memaksakan diri sampai berhutang-hutang. Itu tidak boleh. Lantas Rasulullah menganjurkan sendiri menghias diri itu dengan memakai wangi-wangian. Ketika sholat Idul Fitri, memakai wangi-wangian, memakai parfum yang sekiranya itu tidak juga menimbulkan syahwatnya orang lain, tidak memicu atau tidak memikat rasa adanya orang lain. Nah, sebenarnya di akhir Ramadan ini kita bisa mengambil ibadah sunnahnya. Sunnah yang pertama biasanya dilakukan Rasulullah itu satu tadi menghias diri, ya kan, yang sudah saya bahas. Dengan kata lain kita tidak boleh ada kata riya. Intinya seperti itu, karena kita memang benar tidak tahu niatnya seseorang. Inna a'malu binniyat. Perlakuan seseorang itu terletak pada niatnya. Kita tidak boleh menjudge orang itu, wah orang itu pakai baju baru biar dilihat bagus. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh ada niatan menjudge orang lain seperti itu. Tapi pelakunya kita sendiri juga tidak boleh ada niatan riya. Nah, sunnah yang kedua apa? Sunnah yang kedua ini menurut tradisi ziarah kubur. Kalau di Indonesia biasanya kita ada ya, di makam-makam itu ramai banget. Ya. Ketika menjelang Idul Fitri kita berziarah kubur ke makam orang tua yang sudah tidak ada, kerabat, saudara atau bahkan teman. Nah, atau kakek nenek ya kan, biasanya kakek nenek yang sudah wafat. Nah, Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, itu beberapa sunnah yang Rasulullah pernah lakukan. Itu kan ya. Tapi gimana nih Pak, kalau wangi-wangian itu dianjurkan buat cewek itu gimana? Apakah boleh cewek pakai wangi-wangian atau hanya lelaki saja? Nah, sebenarnya boleh cewek ataupun laki-laki memakai wangi-wangian, asalkan tadi tidak ada
rasa yang memikat, dalam artian tidak menimbulkan syahwat orang lain ketika menghirup parfum kita, begitu. Yes, pakai parfum yang standar lah, yang penting tidak kecut lah. Ya kan? Siap, biar wangi gitu Wangi. aja, sekedar wangi, nggak bau apek gitu. Asalkan gini, berhias atau memperindah diri itu juga dengan mandi. Oh ya jelas Pak, kalau Jelas, mandi kan? wajib. Nah, jangan hanya ketika mau Idul Fitri kita pakai wangi-wangian tapi tidak mandi. Itu yang salah, ya kan? Nah kalau misal tadi Pak Bagir sempat bilang kita nggak boleh menarik syahwat dari lawan jenis. Nah kalau misal kita nggak ada niatan buat melakukan itu Pak, tapi yang lawan jenisnya sendiri yang tertarik sama kita itu gimana Pak? Nah, itu berarti kita misal saya yang menimbulkan syahwat, berarti saya kurang imannya. Untuk itu kita wajib membentengi syahwat kita dengan iman yang kuat. Saya doakan semoga semua sahabat semua itu iman yang kuat. Amin. Kayaknya kita perlu nih Pak bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman di konten sebelumnya, karena saya lihat kayak banyak banget nih antusiasnya teman-teman itu udah wah keren banget sih. Mungkin bisa kita bacakan sekarang. Boleh. Oke, yang pertama ada Rifan Ardana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa tradisi kita di setiap selesai sholat Id di Hari Raya Idul Fitri selalu bermaaf-maafan? Sedangkan di negara Arab saja habis sholat Id tidur, gak ada tuh bermaaf-maafan. Gimana tuh Pak? Oke, kalau membahas tentang tradisi Indonesia pas Hari Raya Idul Fitri ya, kita memang setelah sholat Id melakukan tradisi halal bihalal. Ya. Nah, kalau di Arab itu bukannya tidak ada, beda tradisinya. Kalau di Arab Saudi, puncaknya acara itu malam sebelum Idul Fitri. Kalau kita malam sebelum Idul Fitri kan ada takbir keliling, ya kan? Terus apa biasanya? Kita istilahnya di musola atau di masjid kita takbir di situ. Nah, kalau di Arab Saudi, ini Arab ya. Di Arab Saudi itu tradisinya yaitu kita melakukan seperti apa ya namanya? Parade. Acara. Jadi di Arab Saudi itu mengadakan acara entah itu musik gambus dan lain sebagainya. Nah, setelah sholat Idul Fitri bukannya tidak ada, tapi mereka kembali ke rumah untuk memasak atau dalam artian menyiapkan makanan ketika ada tamu datang, dipersilakan masuk dan dijamu makan. Oh, jadinya kalau di Indonesia tuh open house. Open house. Bahasanya open house. Nah, mungkin Fania pernah merasakan ya ketika halal bihalal ke satu rumah atau rumah kerabat dijamu dengan makanan. Ya, banyak makanan kalau hari raya. Itu kan biasanya menambah beban berat badan kita. Ya kan? Setelah puasa selama 1 bulan kita mengurangi berat badan, Idul Fitri kita nambah beban lagi. Nah, kalau di Hadramaut Yaman, di Yaman ya. Di Yaman itu memang tidak ada tradisi Idul Fitri seperti kita. Nggak ada halal bihalal gitu. Tidak ada. Jadi setelah sholat Id, mereka saling bersalaman hanya kepada kerabat, tentu selesai. Kalau kita kan mungkin sampai seminggu, ya kan? Sampai ke tetangga-tetangga. Nah, kerabat, satu komplek. Nah, di Hadramaut Yaman ini tidak ada tradisi seperti itu. Mereka memang di Idul Fitri itu perayaannya apa ya? Mereka merayakan yang wow itu di Idul Adha, bukan di Idul Fitri. Kenapa di Idul Adha? Karena bertepatan pada waktunya haji. Jadi perayaan mereka itu dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dalam artian berbuat kebaikan itu memperbanyak ibadah. Pas Idul Adha kan memang waktunya haji. Idul Fitri tidak ada apa-apa. Nah, kebaikannya di Indonesia yang wow di sini Idul Fitri, ya kan? Idul Adhanya mungkin ya sembelih-sembelih. Ya 1 hari 2 hari lah, yeah. selesai. Tapi Idul Fitri di Indonesia bisa sampai seminggu rasanya. Kenapa? Mungkin karena kita merasa terbebani dengan puasa ya. Jangan sampai kita merasa terbebani. Mungkin karena kita memang terbiasa tidak puasa dengan anjuran Islam mewajibkan kita puasa Ramadan 1 bulan. Setelah Idul Fitri kan sudah tidak puasa. Nah itu kayak pembalasan. Ya, jadinya kayak balas dendam. Nah, balas dendam. Karena sebenarnya kalau ulama sufi setelah berakhirnya Ramadan mereka malah itu menangis. Mereka malah menangis kenapa? Karena berpisah dengan Ramadan, di mana bulan itu
memang Istimewa. Istimewanya apa? Pahala dilipat gandakan, dosa dihapuskan, dan lain sebagainya. Ya jadinya istilahnya itu Ramadan itu bulan sucinya. Bulan sucinya. Dan hanya terjadi sekali setahun. Jadinya ya, diistimewakan. Iya. Makanya ketika menginjak Idul Fitri atau berakhirnya Ramadan, ulama sufi menangis. Sedih apa? Sedih. Ya beda banget sama kita yang akhir Ramadan malah senang. Nah, di Indonesia kan seperti itu. Akhir Ramadan kita senang karena besok sudah nggak puasa. Ya, makan banyak. Di Yaman sama Arab Saudi itu kan mereka mengenal puasa Syawal. Jadi satu hari nggak puasa, setelah 2 hari 3 hari berikutnya mereka berpuasa lagi. Makanya tidak ada tradisi maaf-maafan yang selama beberapa hari dengan kita. Jadi kalau kita di Indonesia kan beberapa hari masih ada halal bihalal, tapi kalau di Arab Saudi hanya setelah sholat Idul Fitri selesai. Gitu. Baik, jadinya di Indonesia itu sama di Arab itu bukan nggak ada halal bihalal atau semacamnya, Bukan tapi ada. beda tradisinya. Beda tradisinya aja. Baik. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak dari Sevanya Putri. Pak mau tanya, bagaimana dengan orang yang mengikuti sholat Id namun dia tidak ikut berpuasa? Nah, ini berkebalikan berarti. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sholat Idul Fitri Hukumnya sunnah. hukumnya sunnah. Ini yang wajib ditinggalkan, yang sunat malah dikerjakan. Ini yang kebalik. Ibarat gini, ibarat orang makan tapi tidak pernah kenyang. Jadi urusan dosanya itu tetap pas pada puasa Ramadan, kenapa ditinggalkan? Tapi kita juga hanya mendapat ibadah sunnah ketika mengikuti sholat Idul Fitri. Jadi nggak imbang ya Pak? Nggak imbang banget, itu tidak boleh dilakukan. Karena gini, kita bisa menikmati Idul Fitri itu dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Beda, pasti beda rasanya ketika kita tidak puasa selama 1 Ramadan tapi mengikuti sholat Idul Fitri, itu beda rasanya. Kok bisa merasakan Pak? Ada ulama yang menjelaskan kepada hal-hal seperti itu, gitu. Gitu, oke. Jadinya sholat Id itu hukumnya sunnah dan itu Hukumnya bisa sunnah. dilakukan, bisa juga ditinggalkan. Bisa juga ditinggalkan. Tapi kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib Nah. guys, jadinya harus dilakukan. Tuh. Tapi kalau beralangan ya boleh nggak dilakukan, tapi harus dibayar di kemudian hari. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ringgi Setia. Mau tanya dong, semisal kita lagi bukber, terus kita semua gak melaksanakan terawih, apa pahala kita juga berkurang? Secara kan terawih hukumnya sunnah. Nah, oke. Kalau kemarin saya bahas bukber membawa bahagia apa sengsara, ibadah terawih itu kan sunnah, ya kan? Benar. Dalam artian tidak mengurangi pahala puasa Ramadan karena memang sudah waktunya berbuka, bukan puasa lagi. Cuman bukan mengurangi ya, tapi kita tidak mendapat pahala sunnahnya Tambahan. terawih, tidak mendapat pahala tambahan itu seperti. Jadi eman-eman kalau tidak sholat terawih, karena mumpung di bulan Ramadan kita berlomba-lomba membuat kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, tadi kan juga udah dibahas kalau di bulan Ramadan ini pahala kita sekecil apapun bakal dilipat gandakan. Jadinya kalau nggak melaksanakan poin-poin plus pahalanya itu kayak rasanya sayang banget gitu. Iya, tuh. Mumpung Ya. di bulan Ramadan kan, Iya. 1 tahun sekali. Ya jangan hanya sayang sama mantan ya guys. Iya. Oke, mau lanjut. Pertanyaan terakhir dari Han KSM. Apakah ada afiliator jalur syariah, Pak? Gimana tuh, Pak? Afiliator syariah. Kalau sepemahaman saya, yang namanya afiliator itu merugikan orang lain, ini kan. Jadi kalau ada sesuatu yang merugikan orang lain, tidak ada hubungannya dengan syariah, apalagi ada embel-embel syariahnya, gitu. Nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut tentang afiliator, karena memang itu perlu edukasi lebih lanjut, perlu riset lebih lanjut, gitu. Baik. Wah, keren banget nih Pak, antusiasnya para sahabat Smartu yang menanyakan pertanyaan yang gak mereka tahu di kolom komentar. Karena ini bisa jadi pengetahuan yang baru juga buat para sahabat Smartu yang belum tahu, dan juga bisa menjadi pengingat untuk teman-teman yang mungkin udah tahu lebih dulu. Bukan Ya, begitu kan? betul. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Amin.
Oke, udah terjawab semua nih pertanyaan sahabat Smartku dari episode awal hingga akhir. Dan karena ini adalah episode terakhir, saya Fania Salsabila selaku host meminta maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang pantas. Dan terima kasih banyak juga buat Bapak. Sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi di konten Ramadan tahun depan. Amin. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Dan pastinya dengan konten-konten yang gak kalah menarik dari Tuh. sekarang ya gak? Oh ya, dan gak bosen juga mengingatkan buat sahabat Smartku yang udah nonton tayangan ini dari awal hingga akhir untuk jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian karena ya berbagi ilmu itu indah kok guys. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim konten kreator SMK Antartika 2 Sidoarjo mengucapkan